Shalom. Ya, puji Tuhan saudara, saya bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah lagi bersama. Nggak terasa ya, udah 1 minggu berlalu. Saudara baik-baik saja, amin. Diberkati luar biasa, amin. Ya, mungkin kita nggak menyadari ya kalau waktu-waktu yang sekarang ini kayaknya kok cepat sekali berlalu. Saudara menyadari nggak atau merasakan? Baru minggu yang lalu kita ada fellowship, hari ini kita udah ketemu lagi di sini, ya kan? Atau saudara merasa kok lama kali ini kayaknya karena mengalami banyak tantangan dalam hidup saudara. Tapi satu hal kita percaya apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Jadi saudara, saya mau sampaikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi saya dan saudara, amin. Sehingga Dia memberikan yang terbaik buat kita, untuk kita bisa menikmati semua kemurahannya, kebaikannya di dunia ini, dan kita bisa menjadi perwakilannya, amin. Untuk kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain di sekeliling kita lewat apapun yang hari ini saudara dan saya jalani. Baik, saudara siap untuk firman Tuhan? Saya hari ini bawa catatan ini. Ini kemarin kan dari Father's Day ya. Jadi kalau saudara udah dibagikan note ini, boleh dipakai untuk mungkin catat apa yang saudara terima, renungkan secara pribadi, amin. Atau saudara simpan, atau malah ada yang jual. Karena sekarang kan nggak dipakai, ya udah dijual aja. Sekarang orang jualan itu gampang sekali, online, buka account, ya langsung jual. Tapi saya percaya di sini tidak demikian, amin. Kita pakai semuanya untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan rindukan untuk kita, amin. Saudara siap untuk firman Tuhan hari ini? Saudara bersemangat? Iya, kasih tos dulu kiri kanannya. Kita menerima kabar baik hari ini. Amin. Tos jarak jauh. Oke, saudara, tadi saya katakan bahwa hari ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik dari Dia buat saudara dan saya. Amin. Dunia pun berusaha untuk melakukan banyak hal supaya mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Jadi berusaha menemukan teknologi yang terbaik supaya kehidupan yang sekarang dijalani itu bisa lebih gampang, lebih mudah. Benar kan? Jadi kalau dulu orang susah payah misalnya untuk berkomunikasi, hari ini teknologinya sudah sangat gampang. Saudara tinggal video call langsung lihat wajah orang yang saudara kasihi atau yang saudara hubungi, langsung bisa connect. Tidak dibatasi oleh jarak, ya kan? Tapi hari ini apapun yang terbaik yang dunia sudah berikan itu tidak senantiasa membuat masalah-masalah yang kita hadapi itu langsung beres semua. Justru apa yang hari ini dibuat malah banyak efeknya. Contoh misalnya mobil listrik hari ini sudah ditemukan kan? Nah, ada abang kita di sini jual mobil listrik. Mobil listrik ini sangat bagus karena dia tidak ada emisi karbon yang merusak ozon ya. Tapi ada juga sisi negatifnya. Hari ini ada penambangan untuk nikel di mana-mana dan kemudian ada juga banyak terjadi masalah lingkungan juga akhirnya yang terjadi. Jadi segala sesuatu yang dibuat, yang dipikirkan orang itu sangat baik, bahkan yang terbaik diusahakan, justru tetap mempunyai yang namanya efek samping, yang itu justru menyebabkan ada masalah yang lain lagi. Tapi yang hari ini saudara dan saya sebagai orang percaya, kita sudah menerima yang terbaik. Yaitu apa? Bapa sudah memberikan anaknya buat saya dan saudara. Yang terbaik diberikannya dan Yesus bilang sudah selesai, amin. Sudah selesai artinya tidak ada lagi yang saudara pergumulkan untuk hari ini saudara dikasihi, berkenan kepada Bapa. Yesus sudah kerjakan semuanya dan sudah selesai. Tidak ada efek samping yang membuat engkau harus takut lagi bagaimana ya nanti dengan kehidupan saya, bagaimana nanti dengan kebutuhan saya. Semuanya Yesus sudah selesaikan dan tuntas, amin. Oleh karena itu hari ini saudara, kita rindu untuk lebih mengenal lagi Tuhan punya rencana apa sih dengan saya ketika hari ini saya masih hidup di dunia, saya hari ini berjalan di dunia ini mau ngapain. Saudara, kita perlu untuk lebih mengerti Tuhan mau kerjakan apa melalui hidup saya. Karena saya percaya bahwa setiap kita dipilihnya, dipanggilnya bukan untuk satu tujuan yang gak jelas. Amin. Saudara dan saya dipilihnya, dipanggilnya untuk satu tujuan yang
Dia sudah rancangkan, bahkan sebelum dunia ini ada, dia sudah rancangkan untuk saya, untuk saudara sendiri secara pribadi. Hari ini bagaimana kita mengerti, Tuhan, kemana Engkau mau bawa kehidupanku ini? Apa yang rindu Engkau kerjakan lewat hidupku? Saudara, ini yang hari ini kita rindu untuk lebih mengerti lagi, amin. Oke, izinkan saya mengangkat. Ya, saudara, mari kita buka firman Tuhan di Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Ya, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Saya hitung 3, 2, 1. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Firman ini saudara sudah sering dengarkan, bahkan mungkin jadi satu firman favorit atau ayat hafalan favorit buat saudara. Firman ini yang paling sering, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita sering nggak menyadari bahwa yang paling yang kita jaga itu justru bukan yang ada di dalam kita. Yang kita jaga justru hal-hal yang mungkin ada di luar kita. Contoh, jaga penampilan, saudara jaga uang saudara, bisnis saudara, jaga kesehatan. Jadi seringkali kita menjaga hal-hal yang di luar kita. Dan malah kita justru sering mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting, yang itu kita nggak tahu, itu sebenarnya sudah milik saya. Itu sudah ada di dalam saya, dan itu lebih penting. Amin. Banyak kita bersikap kadang seperti seorang anak kecil. Jadi anak kecil ini, saya punya Kresto ya, yang umurnya masih 6 tahun. Jadi Kresto ini punya banyak mainan. Mainannya ini sering, ya banyak lah ya, semua pun bisa jadi mainan, tutup botol pun jadi mainan. Nah, jadi buat saudara yang sudah punya anak pasti udah pernah ngalaminya. Nah, semua mainan ini dikumpul, pokoknya nanti dia kalau bermain kan berserakan. Nah, tiba nanti usianya dia udah bermain, udah agak cukup lama dengan mainan ini, mungkin udah berapa hari, dia mulai bosan. Jadi mainan ini kita mulai singkirkan, kita simpanlah di gudang. Nah, tapi ketika nanti suatu hari datang seorang anak kawannya, mungkin kayak si Ben ya, datang ke rumah misalnya, kunjungan ke rumah. Dan mainan itu dikeluarin semua dari perbendaharaan itu, dari lumbungnya, dikeluarin semua, diserakin gitu. Dan mulailah mereka bermain di situ. Nah, yang lucunya begini, dan ini sering kita alami tanpa kita sadari ya. Jadi waktu kawannya ini tertarik dengan satu mainan, misalnya dia ambil mainan tutup botol tadi kan, diambil oleh si anak ini. Ini yang punya mainan, si Kresto lah kita bilang ya, dia selama ini gak peduli dengan itu. Selama ini dia gak pernah perhatikan, bahkan dicuekin, dibiarin aja di gudang. Tapi ketika orang lain mulai tertarik dengan mainan itu, mulai menginginkan mainan itu, malah dia mulai ribut dia kan. Saudara pernah gak menyadari? Kita seringkali demikian kan. Jadi hal-hal yang semestinya itu sebenarnya punya kita, tapi kita mengabaikan. Nah, yang saya maksudkan adalah, saudara dikatakan hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita hari ini berbicara tentang apa yang kita punya. Hati, kita ini adalah manusia, Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, amin. Kita punya tubuh, kita punya jiwa, dan roh Tuhan ada di dalam kita. Tubuh dan jiwa kita ini berkorelasi atau berhubungan dengan sekeliling kita. Kita beradaptasi, bagaimana kita bersosialisasi, pasti dengan tubuh kita berjalan kemana, kemudian dengan pola pikir kita berhubungan dengan orang lain. Tapi untuk kita bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan, relation kita itu
berhubungan dengan hati kita, amin. Di dalam hati kita, di dalam kita yang hari ini Roh Tuhan sudah tempatkan. Tapi seringkali yang paling penting bagi kita justru yang tidak kita punya. Kita lebih banyak memfokuskan energi kita, pemikiran kita untuk hal-hal yang ada di luar daripada yang lebih penting. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan bisnis kita, dengan uang kita, dengan pencapaian kita. Sampai kita lupa untuk ternyata ada hal yang lebih penting, yaitu relation kita dengan Bapa kita, amin. Jadi di dalam hati kita segala sesuatu ini memancarkan yang dikatakan kehidupan, amin. Nah, contoh ya, coba kita kembali dulu ke ayat yang sebelumnya, dari 20. Nah ini perkataan seorang bapak kepada anaknya. Bapak kita berbicara ke kita, dia katakan, hai anakku, anakku laki-laki ataupun anakku perempuan, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, lanjut, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, sampai di situ dulu. Kembali ke ayat 20. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu. Jadi ada telinga kita, kemudian di ayat selanjutnya ayat 21, janganlah itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Lubuk hati kita ini adalah tempat penyimpanan, amin. Kita menyimpan hal-hal yang kita dengar dan kita lihat. Hari ini dunia menunjukkan apa yang saudara lihat, gambaran-gambaran di sekeliling kita. Ada gambaran ketakutan, begal di mana-mana. Kita ketakutan. Kemudian ada macam-macam lah fenomena yang terjadi. Gambaran-gambaran ini kita dengar, kemudian kita lihat dengan mata kita juga. Kita mungkin lihat lewat media sosial, atau kita langsung lihat secara langsung, dan itu secara tidak sadar tersimpan di dalam lubuk hati kita. Dan dikatakan bahwa setiap orang mengeluarkan perbendaharaan dari dalam hatinya. Apakah itu perbendaharanya baik atau tidak? Ketika saudara mengerjakan sesuatu, saudara misalnya ketakutan. Ini lagi, saya bukan bilang gak berhikmat, tapi kalau lebih besar ketakutan kita dengan segala keadaan yang sekarang terjadi, sehingga kita pun membatasi diri untuk banyak hal yang sebenarnya saudara bisa kerjakan, tapi karena ketakutan saudara membatasi diri. Yang tadinya kita bisa mengerjakan 1 atau 2, 3 hal yang lebih berguna, mau kunjungan misalnya ke tempat si A, tapi karena sekarang lagi banyak begal, dia kerja sampai jam 5, tapi setelah itu mungkin waktunya hanya bisa setelah pulang kerja lah saya bisa. Tapi karena situasi ketakutan, saudara akhirnya membatalkan segala sesuatu karena berpikir, jangan-jangan begini. Artinya apa? Secara tidak sadar, gambaran yang terjadi di sekeliling kita itu masuk ke dalam lubuk hati kita. Kita dengar, kita lihat, dan tinggallah dia di dalam. Sehingga ketika kita komunikasi kepada orang-orang di sekeliling kita tanpa kita sadari, kita ngomong, woi begini loh, begini-begini. Dan itu dia dengar juga. Maka terjadilah yang namanya perbendaharaan di dalam hati saudara digantikan. Jadi bagaimana hari ini ketika lebih banyak kita mendengar atau melihat gambaran-gambaran yang tidak baik itu, kita hanya butuh untuk menggantikannya, amin. Kita butuh menggantikannya dengan gambaran yang jauh lebih baik. Saudara, ketika saudara mendengar sesuatu atau saudara melihat sesuatu, pasti di dalam, seringkali terjadi misalnya kan di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita, kita mulai berimajinasi. Saya mulai berimajinasi tentang keadaan itu. Gimana ya kalau seandainya hal itu terjadi padaku? Atau bagaimana kalau misalnya kejadiannya begini? Kita mulai punya gambaran. Saudara, di hatimu itu bisa muncul banyak gambaran berdasarkan apa yang kita terima dari apa yang kita dengar dan kita lihat. Tapi puji Tuhan hari ini, ketika kita hari ini diingatkan, Tuhan punya cara yang terbaik untuk kita menjalani semuanya, sehingga kehidupan kita dikatakan dari dalam hatimu terpancar yang namanya kehidupan. Amin. Mari kita buka dulu Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9.
Nah ini dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, ketika kita lebih banyak menikmati gambaran-gambaran yang tidak baik yang hari ini dunia tunjukkan kepada kita, hati kita ini licik. Artinya apa? Kita menyimpan segala sesuatu gambaran itu tanpa kita sadari. Kita menerima informasi-informasi itu dan menyimpannya di dalam hati kita. Dan segala sesuatu hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, yang mengetahui apa yang ada di dalam hati saudara hanya Tuhan, amin. Bahkan ketika saudara pun gak sadar itu ada di dalam hatimu, Tuhan tahu. Seringkali di dalam hati kita tanpa kita sadari kita menyimpan hal-hal yang kita gak sadar, ternyata ada ya di dalam diriku, di dalam hatiku, aku rasa tidak suka, tidak dihargai. Dan bagaimana itu bisa ketahuan? Mengeluarkan perbendaharaan itu. Artinya apa? Dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita ucapkan, reaksi kita, respon kita nggak sadar perbendaharaan itu akhirnya keluar. Nah, tapi puji Tuhan hari ini bahwa Tuhan mau supaya kita lebih mengerti apa yang semestinya ada di dalam hati kita, sehingga dari hati kita itu terpancar yang namanya kehidupan, amin. Nah, seringkali yang menjadi prioritas buat kita itu adalah hal-hal yang ada di luar tadi saya katakan. Kita sering lebih menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang kita sukai, untuk pekerjaan-pekerjaan kita, untuk uang mungkin. Dan tanpa kita sadari sebenarnya kita perlu sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, untuk mengerti bahwa prioritas kita hari ini adalah menikmati kehidupan yang daripada Dia, amin. Saudara, menikmati kehidupan yang Tuhan sudah berikan dan Dia punya tujuan. Ketika kita dipanggilnya, dipilihnya, Dia punya tujuan. Saudara tidak menjadi orang yang hanya sekedar menjalani kehidupan rutinitas setiap hari, tapi saudara membawa sesuatu yang berbeda dimanapun kita ada, amin. Kejadian 6 ayat 5, mari kita buka sebentar di Kejadian 6 ayat 5. Hubungannya dengan Yeremia 17 ayat 9. Nah ini adalah ketika sebelum terjadi air bah ini ya. Kejadian 6 ayat 5. Firman Tuhan katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kembali ke ayat 5. Mungkin ada versi King James-nya ya. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Jadi ada lebih jelas dikatakan tadi di ayat 5, imajinasi yang ada di dalam hatinya. Jadi saudara, ada gambaran di dalam hati kita. Dari segala sesuatu yang kita terima, kita lihat, muncul sebuah gambaran. Hati kita ini punya imajinasi. Mungkin kita berpikir, di dalam pikiran saya aja imajinasi. Tapi sebenarnya di dalam hati kita ada imajinasi. Maka dikatakan setiap orang mengeluarkan perbendaharaan tadi, imajinasi tadi ada di dalam hati kita. Kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa, kecenderungan manusia ketika hal itu terjadi pada zaman Nuh, maka Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah dan menyisakan hanya Nuh dan anak dan menantunya ya. Nah hari ini saudara, dikatakan bahwa semua imajinasi dari yang dipikirkannya atau kecenderungan, keinginan hatinya itu adalah hal-hal yang jahat dan berkelanjutan, terus menerus. Ketika tidak diperbaharui, ketika tidak digantikan, saudara hari ini dan saya bersyukur. Kenapa? Ada Yesus hari ini sudah menggantikan, sehingga hari ini saudara bisa memiliki keinginan hati atau imajinasi hati yang tidak lagi cenderung untuk jahat. Amin. Dan semestinya itulah yang menjadi gaya hidup. Kemarin kan waktu kita saya teringat kalimat gaya hidup ini.
Waktu acara fellowship kemarin kita diskusi. Jadi memberi, kita kan membahas topik memberi. Jadi memberi adalah menjadi gaya hidup. Bukan hidup bergaya-gaya memberi. Kalau gaya hidup, lebih gampang orang mengerti kalau bahasa Inggris. Lifestyle katanya kan. Iya kan? Lifestyle katanya. Oh iya pas. Tapi kalau gaya hidup, kadang dia pikir oh kita menunjukkan kita suka memberi. Bukan. Itu namanya bergaya-gaya memberi. Nah itu berbeda. Jadi kita punya gaya hidup hari ini menggantikan semua imajinasi itu dengan imajinasi yang benar. Nah, di Amsal tadi dikatakan perhatikan perkataanku. Memperhatikan dengan cara arahkan telingamu. Kemudian yang kedua, jangan menjauh dari pandangan matamu. Kedua hal ini tadi perhatikan perkataanku, dia punya dua saya katakan dua jalur, arahkan telingamu dan jangan menjauh dari pandanganmu. Kedua hal ini membentuk yang namanya imajinasi. Mendengar dengan telinga dan memperhatikan melihat dengan mata kita. Dan kedua hal ini ketika saudara yang dikatakan di Amsal ini, perhatikanlah perkataanku, bukan perhatikanlah apa yang ada di sekelilingmu. Tetapi apa yang Tuhan hari ini sampaikan kepada kita, amin. Dan dia hanya menyampaikannya lewat firman-Nya, amin. Ketika saudara hari ini sebagai orang yang menerima anugerah kebenaran, semestinya kita menjadi anak-anak yang mendengarkan perkataan Bapa kita lewat firman-Nya. Artinya apa? Buat saudara untuk membaca firman Tuhan, untuk mengkonsumsi firman Tuhan, itu menjadi sesuatu kebutuhan, amin. Memang tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa diprogram, itu menjadi kebutuhan bagi kita. Amin. Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu, jangan menjauh dari pandanganmu. Ini adalah untuk menjaga hati kita, dan dari sana dikatakan, lanjut, ayat selanjutnya tadi, ayat 22. Itulah yang menjadi kehidupan. Saudara, apa yang saudara terima dari dunia ini, apa yang saudara dengar, saudara lihat, menjadi kehidupan bagi engkau yang mendapatkan itu. Ketika engkau mendapatkan kabar yang tidak baik, mendapatkan informasi yang tidak menyenangkan, yang membuat takut, itu menjadi kehidupanmu. Karena engkau mendapatkan itu, tinggal di dalam hatimu. Tapi firman ini katakan, dengarkanlah. Yang menjadi bagian kita adalah mendengarkan perkataan Bapa kita. Kita mendapatkan perkataan Bapa kita itu menjadi kehidupan buat saya, buat saudara. Amin. Dan itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, ketika saudara menemukan imajinasi tentang apa yang Bapa katakan, see the unseen, tentang apa yang Dia nyatakan kepadamu secara pribadi, itu menjadi kehidupan dan menjadi kesembuhan. Saudara hari ini mungkin mengalami banyak perubahan ya, ini cuaca sekarang kan lagi ekstrim sekali ya, panas ya, ekstrim, kemudian tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba kita merasa tubuh kita nggak fit. Firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kita dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Jadi tidak serta-merta ketika saudara merasa lemah, saudara mulai berpikir mau minum obat apa, mau ke apotek dulu. Tidak, saya nggak bilang itu tidak boleh, bukan. Tapi menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita ketika perkataan Bapa kita itu kita dengar, kita lihat, kita imajinasikan di dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kehidupan dan menjadi kesembuhan buat saudara. Jadi sebagai orang percaya, saudara punya kunci kesembuhan, amin. Saudara nggak perlu untuk takut dengan segala keadaan cuaca hari ini. Firman Tuhan menjadi kehidupan bagimu, bahkan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Engkau mungkin punya kelemahan di dalam jantungmu, paru-paru kah, ginjal, tekanan darah dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Amin. Yang mendapatkannya, yang mendapatkan imajinasi gambaran di dalam hati kita tentang apa yang Bapa kita perkatakan. Bapa kita hari ini berkatakan, kita lebih dari pemenang. Amin. Apa yang dilakukannya lebih daripada yang kita pikirkan, bahkan yang kita minta, bahkan belum kita minta, Tuhan sediakan buat kita, amin. Itu menjadi imajinasi buat kita, sehingga ketika saudara ada dimanapun, saudara menjalani segala sesuatu,
menggantikan apa yang hari ini dunia tunjukkan. Ini loh yang dunia tunjukkan untuk saya. Dunia sedang tunjukkan hari ini inflasi demikian. Akan susah ini nanti. Tahun kemarin 2023 mau masuk kan diprediksi kan susah. Perekonomian tidak baik. Ada perang dan lain sebagainya. Itu memang terjadi, tapi hari ini gambaran dalam hati kita, saya tidak berasal dari dunia ini, amin. Aku ada di dunia ini, tapi aku gak berasal dari dunia ini. Bapakku ada bagiku, Bapakku tidak pernah meninggalkanku, amin. Itu membuat anak-anak Tuhan hari ini, orang-orang yang sudah dibenarkan, yang percaya, bukan lagi menjadi orang yang penuh dengan ketakutan. Kalau ada keadaan-keadaan yang berat langsung merasa, waduh kok kayak susah kali kehidupan ini. Tidak saudara, justru membuat saudara tetap bersemangat karena saudara tahu bahwa Bapamu ada untukmu, amin. Bahwa Dia itu selalu ada. Maka tadi saya sampaikan bahwa Tuhan itu memanggil kita, memilih kita, Dia punya tujuan yang mulia. Jadi ketika saudara pun hari ini menjalani keadaan tidak baik pun, saudara tahu itu hanya sementara, amin. Itu hanya sementara, sakit yang saya hari ini alami, ini sementara, ini enggak melemahkanku. Ini justru diingatkan bahwa aku untuk lebih lagi mendengarkan perkataan Bapakku. Buka Alkitab saudara, baca Alkitab saudara. Mungkin saudara punya handphone kudus, saudara buka. Amin, saudara dengarkan sharing mungkin khotbah. Amin. Jadi ini menjadi keuntungan buat kita. Apapun yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya menjadi keuntungan buat kita. Maka dibilang pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Dia memberikan yang terbaik, Dia memberikan segala sesuatu yang menguntungkan buat saudara. Yang menjadi kendala bagi kita hari ini, kemana kita mengarahkan mata kita dan telinga kita. Apakah kita lebih banyak mengarahkan kepada apa yang hari ini terjadi? Masalah di pekerjaan, lebih banyak kita pikirkan. Omset kita yang belum tercapai, lebih banyak kita memikirkannya. Sampai kita menghabiskan waktu untuk lebih banyak mengerjakannya. Kita kehilangan hubungan dengan orang yang kita kasihi, bahkan terlebih lagi kita nggak bisa menikmati lagi hubungan kita dengan Bapa kita untuk menikmati secara pribadi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya, amin. Jadi ada dua gerbang, yaitu gerbang pendengaran kita dan gerbang penglihatan kita, dan itu pada akhirnya akan tersimpan di dalam lubuk hati, di dalam lumbung kita. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7, firman Tuhan katakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, seringkali kita melihat apa yang di depan mata kita. Memang ini adalah sesuatu yang secara natural terjadi bagi kita. Kita melihat segala sesuatu yang terjadi sekeliling kita, kita berespon dengan hal itu, kita simpan. Tapi hari ini dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, apa yang kelihatan. Jadi saudara tidak lagi melihat apa yang saudara lihat. Kalau keadaan itu tidak baik, saudara memang melihatnya dengan mata jasmanimu. Tapi dengan mata rohmu, mata hatimu, engkau tidak melihat itu. Engkau melihat perkataan Bapa akan hal itu. Misalnya tadi kita dengar ada banyak keadaan-keadaan tidak baik di sekeliling kita. Kita melihat dengan mata kita hal tersebut. Tapi hari ini kita belajar melihat dengan bagaimana Tuhan mengajar kita untuk melihat dengan hati kita, melihat kepada apa perkataannya. Hal-hal tersebut tidak membuat kita menjadi ketakutan, cemas, khawatir dengan keadaan apapun. Amin. Hati itu adalah perbendaharaan ataupun lumbung bagi kita. Dalam Matius 12 ayat 35 sampai 36 ketika Yesus berbicara kepada, coba kita lihat dulu. Matius 12. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman.
Oke, kembali ke 35 tadi. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, perbendaharaan saudara itu mungkin kalau saudara punya gudang atau apa tempat penyimpanan di rumah, itu kan tidak semua orang tahu ya. Tapi akan ketahuan ketika saudara mengeluarkan, misalnya saudara menyimpan beras dari situ, atau menyimpan sabun atau apa kebutuhan saudara sehari-hari, saudara keluarkan. Ya ketahuan, oh berarti di dalamnya ada beras. Tiba-tiba kalau saudara keluarkan emas, oh berarti ada emas di dalam. Nah saudara, apa yang saudara keluarkan, yang saudara simpan, itu ketahuan dari bagaimana kita bersikap, bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi tanpa kita sadari, respon-respon kita itu sebenarnya membentuk karakter. Ketika kita menyimpan segala sesuatu di dalam lumbung kita tadi, dan dari respon kita, tindakan kita, setiap kita mengerjakan tindakan kita itu didasarkan dengan apa yang tersimpan di hati kita. Dan itu membuat jalan yang tadinya hanya sekali-sekali dikerjakan, tapi semakin sering karena itu tersimpan di hati kita, membentuk yang namanya kebiasaan atau karakter. Jadi memang agak susah untuk secara ukuran daging atau ukuran manusia, kenapa sih dia karakternya susah kali berubah? Kok susah kali? Saudara jangan bingung, karena memang yang tersimpan di dalam lumbungnya perbendaharanya tadi, maka begitulah reaksi, responnya, sikapnya, perbuatannya, kebiasaannya membentuk sebuah karakter. Saudara, ketika saudara hari ini pun bergumul, Tuhan aku gak suka dengan karakterku ini. Aku gampang marah, aku gampang kecewa, mudah tertolak, kepahitan dengan orang, atau aku suka membicarakan orang lain. Jadi karakter kita ini terbentuk dari sikap-sikap yang setiap hari kita kerjakan, iya kan? Dari mana itu asalnya? Dari dalam lumbung kita yang tersimpan tadi. Tapi sebenarnya tidak sulit ketika apa? Kembali ke Amsal tadi. Dengarkan perkataanku, arahkan telingamu, matamu jangan menjauh daripada itu. Saudara tanpa sadar, karakter saudara yang tadi gampang kecewa, marah, pingin dihargai, pingin dianggap. Saudara gak perlu bergumul untuk bagaimana aku keluar dari kebiasaan ini. Bagaimana aku meninggalkan semua karakter-karakter yang aku tidak suka. Saudara arahkan telingamu, matamu kepada perkataannya, kepada perkataan Bapa. Imajinasimu digantikan. Semua yang ada di dalam lumbungmu digantikan dengan gambaran yang lebih baik lagi, bahkan yang sangat baik. Amin. Tanpa engkau sadari, engkau melihat, orang nanti akan merasakan, lain dia ya. Kemarin kalau ada yang kurang langsung merepet dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini dia penuh kesabaran, penuh kasih, perhatian. Amin. Jadi bagi kita tidak menjadi sebuah pergumulan memang untuk kita meninggalkan karakter kita. Ketika kita mengarahkan mata kita, telinga kita kepada apa yang Bapak katakan untuk hidup kita. Saudara tidak dipengaruhi dengan, mungkin saudara orang yang gampang takut. Karena anak saya ya, dia suka nonton, entah apa-apa ditontonnya. Kartun imajinasi apa itu, apa namanya kartun. Dia memang lucu dari karakter sayur atau hewan, tapi wajahnya itu dibuat agak lebih kayak monster gitu, tapi monster lucu. Nah kalau kita yang dewasa mungkin kan melihat lucu ya ini bentuk apanya, karakter bentuk wajahnya dan sebagainya. Tapi buat anak saya, dia kalau pergi nanti kita suruh agak jalan sendiri ke dapur misalnya kan, gak berani dia. Dia punya gambaran, nanti ada di sana monster katanya. Nah demikianlah kita hari ini, kita melihat gambaran yang tidak baik itu lebih banyak, sehingga reaksi dia ketika kita arahkan, tolong dulu deh ambil dulu di sana, papa butuh ini, gak mau dia harus ikut, kita harus ikut dari belakangnya, ada agak dekat atau dia dengar, dia lihat kita, nah dia punya keberanian, artinya secara gak langsung, oh ini ada ketakutan, maka saya pun kadang menegur anak saya marahin anak saya juga, nonton kayak gini. Jadi saudara itu terjadi dan itu memang realita di dalam kehidupan kita. Karakter itu terbentuk dari apa yang kita terima, kita dengar, demikianlah kita bereaksi dan itu menjadi kebiasaan buat kita. Tapi puji Tuhan kabar baiknya hari ini, saudara, perbendaan saudara digantikan. Kenapa? Karena
Rohnya sudah diberikannya bagi kita. Di dalam hati kita hari ini roh Allah tinggal, itu membuat kita terkoneksi, punya kebutuhan. Setiap kali kalau kita hari ini lapar, kita cari makanan, kita cari minuman, yang ngantuk ngambil kopi, minum, yang udah badannya mungkin udah agak kayaknya aku ini merasa tekanan darah kurang apa, kebutuhannya dia olahraga dan sebagainya, sehingga dia merasa lebih segar lagi. Jadi semua yang dia kerjakan itu kan berdasarkan kebutuhannya. Hari ini saudara, roh Tuhan ada di dalammu, di dalam saya, amin. Kita punya kebutuhan. Bisa enggak orang lapar mengabaikan rasa lapar? Bisa? Bisa. Ketika datang waktunya lapar, misalnya dia biasa jam laparnya itu kan, semua orang punya jam lapar enggak di sini? Ini enggak jam lapar kan? Atau ini jam ngantuk? Setiap orang kan punya jam-jam gitu. Oh, kalau jam segini aku kayaknya enggak bisa, aku ngantuk ini. Kan ada jam-jamnya. Tapi bisa enggak dia abaikan itu? Bisa. Tapi hari ini kalau saudara mengabaikan kebutuhan saudara, saudara yang bahaya. Kebutuhan saudara, saudara menikmati apa perkataan Bapak buat saya? Apa yang Tuhan rindukan buat saya? Bapakku mau berbicara kepadaku hari ini. Tapi saudara abaikan, saudara sibuk kerja, saudara sibuk ngurusin yang gak penting, yang lain. Saudara, pokoknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang di luar, saudara habiskan waktu saudara. Untuk penampilan, untuk kebutuhan makan saudara, saudara siapkan sebaik-baiknya. Tapi ada satu kebutuhan yang sering kita abaikan. Apa kebutuhan itu? Mendengar apa kata Bapak kita. Amin. Jadi buat bapak-bapak yang ada di sini, saudara perlu juga untuk memberikan waktu buat anakmu berbicara denganmu, amin. Jadi tidak ada cara lain kepada kita untuk kita mengubah karakter. Kalau dunia hari ini mengubah karakter, dia menyodorkan yang namanya agama. Disodorkan aturan-aturan agama, lakukan ini, begini, supaya kau makin lebih baik. Kau mengengkang dirimu, supaya kau gak gampang marah, kau berpuasa. Aturan agama ini tidak membuat kita mengalami perubahan secara signifikan atau permanen. Itu hanya berubah sementara, kemudian kambuh lagi beberapa waktu kemudian. Kenapa? Karena di dalam perbendaharaannya bukan perkataan Allah yang hidup, amin. Perkataan Allah yang hidup hari ini kita terima, itu menghidupkan kita. Maka dikatakan dari dalam hatimu terpancar kehidupan, karena perkataan Bapa itu adalah perkataan yang hidup. Dia sendiri berbicara kepada kita, dia sendiri menyatakannya, dan itu akan terpancar dari kehidupanmu. Orang melihat Yesus yang hidup di dalam saya, di dalam si Prismo, di dalam siapa misalnya, di dalam si Vero, Yesus yang hidup, terpancar kehidupan itu. Sehingga ketika hari ini saudara di tempat bekerja, dimanapun saudara ada, saudara menyadari bahwa Bapa bersama dengan aku hari ini yang mengerjakannya, dia yang hidup di dalamku, dia yang mengerjakannya di dalamku, amin. Saudara gak perlu repot untuk gimana karakterku ini. Istri saudara sampai ribut mungkin, atau marah, atau bertengkar, atau saudara atau orang tua kita marah, kamu kok kayak gini, malas dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Dia perlu digantikan apa yang hari ini ada di dalam perbendaharaan dia. Dia perlu mengkonsumsi apa yang menghidupkan dia, amin. Jadi kalau saudara tidak makan, tidak menikmati persekutuanmu, engkau kelaparan. Tadi saya bilang kalau kita ngantuk atau kita sedang jam lapar, kita abaikan, memang kita bisa tahan. Tapi coba lihat setelah beberapa waktu kemudian, lebih bagaimana? Lebih lemas kan? Lebih lemas. Dan mungkin yang tadi nahan ngantuk, wah nanti tiba pas waktu jam ngantuk kemudian, jam ngantuk, kan ada shiftnya itu ngantuk itu atau lapar itu kan? Shift 1, shift 2. Ketika shift 2-nya datang, oh lebih parah lagi di situ. Artinya apa? Saudara punya kebutuhan dan itu penting buatmu. Itu adalah kehidupan untuk yang mendapatkannya, kesembuhan bagi seluruh tubuhmu, amin. Saudara ingin sembuh, saudara punya kelemahan, kesembuhan bagi tubuhmu, amin. Jadi apapun yang diberikan buat kita sangat menguntungkan, amin. Bapa itu tidak memberikan Yesus itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi memang yang menguntungkan buatmu di kehidupan sekarang dan ketika kita nanti bersama dengan dia, amin. Ketika kita kembali ke rumah Bapa, di dunia ini menguntungkan buat kita. Kenapa? Saudara ada jaminan ketika saudara berjalan, menjalani hidupmu, engkau tidak ketakutan dengan kekurangan. Saudara bekerja dengan baik, tapi bukan dimotivasi karena ketakutan kekurangan. Kita berdiskusi kemarin itu memberi
menyadari ketika sudah menerima, kita sudah menerima yang terbaik. Jadi hari ini ketika pun bekerja, saudara tahu, saudara bekerja itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Amin. Bukan hanya sekedar, oh aku kekurangan ini, aku butuh ini, butuh itu. Amin. Jadi kita coba buka di Efesus 1 ayat 16 sampai 20. Efesus 1 ayat 16 sampai 20. Saya minta yang wanita membaca yang genap, yang pria membaca yang ganjil. Oke, sudah dapat semuanya? Efesus 1 ayat 16 sampai 20. Oke, 3, 2, ya. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, kembali ke ayat yang tadi, yang 16. Ini doa Paulus buat orang-orang di Efesus. Dia berdoa, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan ini yang disampaikannya, ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Untuk mengenal Tuhan punya tujuan apa buat kehidupan saya. Apa yang menjadi prioritas saya hari ini. Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu mengenal rencana Tuhan bagi saya apa ketika saya hari ini ada. Lanjut di ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi ada perkataan, Ia menjadikan mata hatimu terang. Ini doa Paulus ini hari ini menjadi doanya juga buat kita, amin, untuk orang-orang percaya yang sudah menerima kasih Injil. Amin. Menjadikan mata hatimu terang. Jadi kita butuh mata hati yang terang untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Roh hikmat dan wahyu tadi diberikan kepada kita, itu menjadikan mata hati kita terang hari ini. Amin. Jadi saudara mengucap syukur kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu memberikan bagi saya mata hati yang terang, bukan lagi kegelapan. Kan dikatakan kalau gelap, matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Itu berbicara apa sebenarnya? Kalau mata hati kita gelap, belum diterangi oleh Roh Kudus, kita melihat segala sesuatu itu, kecenderungan hati kita adalah gambaran yang tidak baik, yang jahat. Tapi hari ini puji Tuhan, bagi kita hari ini Tuhan memberikan mata hati yang terang buat saudara dan saya. Memberikan roh hikmat dan wahyu, mengenal Dia dan benar. Jadi agama tidak menjadi solusi buat kita. Tapi apa yang hari ini Tuhan berikan buat kita adalah gambaran tentang apa yang Yesus lakukan. Apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Lanjut ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Betapa kayanya, betapa hebatnya apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saudara dan saya. Dia sudah memberikan Yesus yang dikasihinya, anaknya satu-satunya. Dia sudah memberikan tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya,
Untuk hari ini saudara bisa mengerti, mengenal bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat rindu untuk saudara dan saya itu mengerti kemana sebenarnya ini kehidupan saya di dunia ini. Untuk apa? Apa begini-begini aja? Bukan. Tapi saudara perlu untuk lebih mengenal dan mengetahui betapa hebatnya kuasanya yang bekerja buat kita. Betapa dahsyat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Hari ini ketika saudara tahu, saudara gantikan gambaran di hati saudara, itu membuat engkau mengerti bahwa Tuhan betapa ajaib yang kau kerjakan. Dan hari ini hidupku gak bisa begini-begini saja. Hidupku tidak bisa hanya duduk diam di tempat yang nyaman, menikmati semuanya. Tidak bisa. Kenapa? Dia akan mengerjakannya di dalammu. Amin. Dia akan menggerakkan engkau. Gambaran di dalam engkau itu akan membuat tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, karaktermu secara tidak langsung menunjukkan betapa hebat dan kuasa Allah itu bekerja di dalammu. Amin. Betapa dahsyatnya kuasanya. Jadi saudara perlu mengerti bagaimana Tuhan sudah memberikan Yesus sebagai korban buat kita. Kalau sebelum Yesus datang, korban itu yang dilakukan oleh orang Israel hanya untuk menutup dosanya, menutup saja. Bukan untuk menghapuskan. Yesus melakukan jauh lebih besar, lebih luar biasa. Dia menghapuskan dosa kita. Sehingga hari ini ketika saudara berjalan, ketika datang pikiran-pikiran dan tuduhan-tuduhan, engkau enggak layak, engkau masih melakukan ini, engkau masih begini. Saudara arahkan matamu, arahkan telingamu kepada pekerjaannya yang dahsyat. Amin, yang sudah dikerjakannya bagimu. Maka kita butuh hati yang mata hati yang terang, diterangi untuk terus melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara terus melihat apa yang Bapa sudah kerjakan di dalam Yesus untuk hidupmu, untuk hidup saya. Amin. Ketika saudara terus melihat ke sana, saudara gambaranmu itu akan lebih kuat dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagimu. Dan itu akan termanifestasi lewat kehidupanmu. Amin. Jadi karakter saudara tidak lagi saudara bergumul secara susah payah cari duit. Susah payah mengubah karakter, susah payah begini. Saudara enggak bersusah payah, kenapa? Saudara mengarahkan pandanganmu kepada apa yang Bapa sudah kerjakan di dalam Yesus. Amin. Dia sudah berikan pengampunannya, dia sudah layakkan engkau dengan segala kelemahan, dengan segala dosa, pelanggaran kita. Tuhan kerjakan itu di dalam kita, amin, melalui Yesus, amin. Mari pandang ke sana, mari arahkan telingamu, nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Betapa dahsyatnya. Hari ini saudara, kalau saudara jadi orang percaya, saudara hanya duduk diam, saudara tahu memang saudara ditebus, tapi saudara berpikir, ya begini saja, sudah cukup. Saudara, hari ini saya mau ingatkan, mari arahkan lagi telingamu, matamu. Ganti lagi imajinasi, jangan hanya memandang kepada dirimu sendiri, tapi pandanglah kepada apa yang Tuhan sudah berikan bagimu, amin. Sehingga segala sesuatu itu keluar, dari perbendaharaanmu keluar. Engkau menjadi orang yang, mungkin kau selama ini sangat sibuk dengan kerjaanmu, tapi akhirnya engkau tidak lagi memikirkan lebih banyak ke sana, tapi engkau memberikan waktu untuk melayani orang yang membutuhkan. Orang yang hari ini banyak tertolak, yang butuh banyak perhatian, yang mungkin mengalami hubungan yang rusak di dalam keluarganya dan sebagainya. Engkau punya waktu untuk itu. Kalau selama ini berpikir, aku gak bisa. Tapi tahulah bahwa itu bukan saudara kerjakan karena tadi tuntutan agama. Supaya engkau berubah, kau sisakanlah waktumu untuk kunjungan. Kau perhatikanlah orang sekelilingmu. Enggak. Tapi kenapa? Karena saudara melihat gambaran yang berbeda. Apa yang Tuhan kerjakan buat saudara hari ini? Jawabannya memang kembali kepada apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam Yesus. Tapi coba teliti secara pribadi, secara mungkin lebih khusus lagi saudara teliti di dalam hati saudara. Apakah memang gambaran ini yang ada di hatiku atau gambaran yang lain? Atau lebih banyak gambaran tentang uang? Orang hari ini mengejar kebahagiaan, mengejar kesenangan, tapi segala sesuatunya dengan uang gampang, iya kan? Fokusnya ke sana. Ada firman Tuhan katakan itu di Pengkhotbah 10 ayat 19. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi banyak orang hari ini gambaran dia uang. Supaya apa? Bisa makan, bisa senang-senang, riang gembira,
happy-happy. Tapi hari ini saudara, inilah yang dikejar dunia. Inilah yang dikejar orang. Tuhan mengetahui apa yang ada di hati kita, amin. Dan hari ini dikatakan rohnya itu sudah diberikannya untuk menerangi hati kita. Sehingga perkataan Bapa bagi kita, itulah yang lebih utama buat kita, buat saudara dan saya. Saya nggak bisa hidup, saudara nggak bisa hidup ketika kita tidak mendapatkan apa perkataan Bapa untuk saya. Saya bisa gagal mengalami tantangan dalam hidup saya. Saya gagal, kenapa? Karena saya mungkin mengarahkan pandangan saya ke yang lain. Apakah ke uang tadi atau ke hal-hal yang lainnya. Tapi hari ini ada satu yang lebih penting buat kita. Kita menikmati apa yang telah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dia sudah berikan yang terbaik. Untuk hari ini juga saudara tidak lagi menjadi orang Kristen, orang percaya yang hanya diam saja di tempat. Saudara lebih bersemangat karena saudara tahu saudara punya kehidupan. Amin. Jaga hatimu sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Dari dalam hatimu engkau memancarkan kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang Kristus sudah berikan. Kristus yang hari ini memberikan hidupnya untuk orang berdosa. Kristus yang memberikan, dia meninggalkan tempatnya yang mulia di sorga, datang ke dunia yang hina. Hari ini hidup kita, apakah kita hanya untuk diri kita atau kita menyadari Kristus sudah memberikan loh apa yang terbaik. Bahkan dia tidak memperhitungkan yang sangat mulia, kehormatannya dia tinggalkan, keagungannya, kemuliaannya dia tinggalkan untuk datang. Hari ini saudara, apakah saudara hanya duduk diam menikmati kebaikan, kemuliaan yang Tuhan sudah berikan? Saya percaya kita tidak akan tinggal diam, amin. Saya percaya roh Tuhan itu menggerakkan kita untuk kita membagikan apa yang hari ini kita terima. Saudara punya gambaran yang jauh lebih baik dari apa yang dunia hari ini sodorkan kepadamu. Saudara punya gambaran yang memancarkan kehidupan. Sehingga setiap kali ketika saudara ketemu dengan siapapun, dimanapun saudara, saya percaya ketika saudara ketemu dengan customermu, dengan orang-orang yang kau jumpai di lapangan ketika engkau bekerja, ada kemuliaan Tuhan yang bekerja di dalammu. Kenapa? Karena engkau menikmati gambaran tentang apa yang Yesus lakukan. Amin. Yang dia kerjakan dalam hidupmu. Hari ini saudara tidak perlu takut, tidak perlu merasa, kayaknya firman yang disampaikan hari ini kok kayaknya nyindir saya ini. Kan itu yang sering jadi dilema ya. Saya pernah ngalami kayak gitu, saya tanya juga sama kawan. Maksudnya ngalami mendengar cerita ya. Kenapa si Anu nggak pernah datang lagi? Kemarin waktu pendeta ini khotbah, dari mimbar dia ngomongnya begini. Jadi saudara, hari ini bukan bagian kita lagi itu, amin. Setiap kali ada disampaikan sesuatu, saudara berpikir, ini maksudnya apa? Kok kayaknya ini arahnya ke saya? Nggak ada itu, amin. Kita memandang terus kepada pekerjaan Yesus, amin. Pekerjaan Yesus itu bukan menjadi orang yang butuh untuk, aku tersinggung dengan apa yang disampaikannya, aku keluarlah kalau dia khotbah. Nggak ada lagi begitu, amin. Bukan begitu lagi kita lebih dari pemenang. Amin. Pujian tadi saya pikir dengan apa yang hari ini kita terima, kok nyambung ya yang dia sampaikan. Dia mengerjakan jauh lebih dahsyat, ya kan? Jadi saudara, Tuhan itu mau kita semua tahu bahwa dia punya rencana yang luar biasa untuk hidup saudara dan saya. Dan itu di dalam kehidupanmu terpancar dimanapun engkau berada, amin. Puji Tuhan, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri.